Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dzikra nafi'atan lil mu'minin wat taqwa 'azamal qasidan lil muttaqin wa ja'ala al irtibat bainal 'ibad min aqwal 'ura li husul al imdad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuru qulubina sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihudah fi yawmina hada ila yawmil qiyamah fa'alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami cintai segenap para habaib, para masyayikh, alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, serta keluarga besar daripada guru kita Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan Syekh Muhammad Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghujani rahmah di dalam pusara beliau, senantiasa memberikan kenikmatan, ketentraman dan kedamaian sampai dibangkitkan yaumul qiyamah. Dan juga kita haturkan rasa mahabbah dan rasa cinta kita kepada seluruh keluarga yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu keluarga almarhum Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Saleh selaku abna almarhum. Mudah-mudahan beliau terus menyuarakan daripada lisan kebenaran yang telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah al-khidmah Usafi Corporal Community yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita pada malam hari ini, di mana Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita dalam satu hidangan yang istimewa yang tidak pernah kita akan bayangkan ketika tersingkap daripada hijab ini, melihat satu kenyataan yang luar biasa. Kenyataan itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mensiapkan kepada hamba-hambanya yang selalu mengingat dan menyebut namanya, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali kita menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Rasulullah, menyebutkan nama para awliya wa salihin, disitulah sumber daripada rahmatnya Allah yang diturunkan begitu deras, sehingga kita mendapatkan satu kesejukan yang luar biasa di dalam hati kita. Itu selalu ada di dalam majlis yang kita hadiri pada saat ini. Bagaimana tidak, bukti nyata. Kalau kita lihat satu persatu dan kita tanyakan kepada orang-orang yang hadir, berbagai macam pelosok dan tempat hadirnya mereka, ada yang dengan jalan kaki, ada yang menaiki mobil, ada yang berkilo-kilo datang untuk menghadiri undangan daripada sahibul hajah ini. Sesungguhnya undangan ini adalah undangan daripada para awliya wassalihin, terlebih lagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selalu kita cari, bukan kita mencari materi, bukan kita mencari sesuatu popularitas untuk kita membesarkan diri kita, membesarkan orang-orang yang di sekitar kita, tapi kita untuk mencari obat dari segala penyakit yang ada pada diri kita. Masyaallah hadirin, kita sudah banyak selalu dibelenggu hati kita, pikiran kita dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan segala
yang menyebabkan kelalaian kita dari Allah. Tapi dengan hadirnya kita di majelis seperti inilah obat yang selalu kita cari, kita dapatkan. Alhamdulillah. Buktinya apa? Banyak ketika berzikir kepada Allah mengingat dosanya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, disitulah dia merasakan la ma'buda fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas untuk disembah. Kita tidak mengagungkan dunia, kita tidak mengagungkan harta, kita tidak mengagungkan jabatan, tapi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kecillah diri kita di hadapan Allah. Kita ini adalah hamba yang hina. Kita ini adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita untuk menyebutkan namanya. Lisan kita masih banyak dosa, pantaskah kita menyebutkan nama Allah yang suci, yang maha agung? Pantaskah kita menyebutkan Nabi Muhammad yang kalau kita lihat kedustaan selalu ada di lisan kita? Perbuatan kita yang jauh untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bohong seringkali kita tutup-tutupi, tapi seakan-akan kita sebagai hamba-hamba yang saleh. Tapi kita yakin bahwasanya majlis ini adalah majlis yang terbaik. Bagaimana tidak yang terbaik? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, ayu julasa'ina khair?" Ya Rasulullah, majlis mana yang paling terbaik di antara kita? Kita harus duduk dengan siapa ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Man dzakarakum inda ru'yatihi illallah wa zada fi ilmihi nutquhu wa dzakkarakum bil akhirah ilmuhu. Majlis yang terbaik adalah majlis di mana ketika engkau melihat sosok kepribadian orang yang memimpin majlis itu, yang akan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihatnya aja kita ingat Allah. Kita lihat Syekh Ahmad Asrari, ya Allah. Orang-orang yang kenal beliau semasa hidupnya, beliau itu adalah orang yang akhlak, orang yang adab, orang yang selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak beliau duduk di dalam majlis itu tidak bergerak, selalu menghadirkan diri kepada Allah supaya orang-orang dan pengikutnya, pecintanya serta murid-muridnya itu tersambung kepada Allah. Itu sesuatu yang luar biasa yang jarang kita dapatkan di majelis-majelis yang lain. Mendakarakum, ketika engkau diingatkan, melihat wajahnya aja itu mengingatkan kepada Allah. Dan dengan mutiara-mutiara ilmu yang keluar dari lisannya itu menambah wawasan keilmuan kita. Dan mengingatkan setiap ilmunya itu enggak gildal-gal, urusan-urusan yang enggak pantas untuk dibawa. Kan kita sering banyak orang yang membawa ceramah, leluconnya luar biasa, senang kita. Senang, bangga. Wah, ini kalau seperti ini pantas untuk kita undang lagi. Ini lucu ceramahnya. Kalau gitu undang pelawak aja, Pak. Ya sesekali enggak apa-apa. Tapi kalau mulai awal sampai akhir, hati-hati katanya Rasulullah, tukthirud dhahika fa inna dhahika tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kita enggak sadar hati kita dimatikan. Lalu terus ciri-ciri yang bagaimana? Yaitu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ilmunya itu akan mengingatkan untuk persiapan diri engkau menyongsong akhirat. Gimana persiapan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita kembali kepada Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut?
Apakah kita nanti di alam kubur termasuk orang-orang yang mendapatkan prioritas utama, raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hifarin niran? Apakah kita nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang saleh, para nabiin wal mursalin wasyuhada was salihin, atau justru dengan yang lainnya? Itu yang selalu di benak orang-orang saleh. Dan itulah gambaran yang harus kita pilih, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah secara singkat digambarkan oleh Nabi Muhammad, itulah Syekhul Mursyid. Jadi guru mursyid itu guru yang memang menghantarkan engkau kepada Allah. Kalau sampai engkau sudah wusul sampai kepada Allah, engkau akan menjadi hamba Allah yang hakiki, yang sebenarnya. Engkau tidak berbuat, engkau tidak bergerak, engkau tidak melakukan, kecuali engkau selalu bersama Allah dan engkau ingat kepada Allah, tidak terputus. Itu yang dikatakan wusul ilallah. Subhanallah. Ini yang terjadi di majelis-majelis orang-orang terdahulu. Dahulu siapa yang nggak kenal Junaid bin Muhammad, Sayyidut Taifah? Kebanyakan sanad ahli tariqah itu kembali kepada Imam Junaid bin Muhammad, termasuk tariqah Qadiriyah. Sayyidina Al-Imam Junaid bin Muhammad ini di zamannya terkenal bahwasanya majelisnya beliau ini majelis yang paling istimewa, dihadiri ribuan orang. Tapi juga ada majelis-majelis yang lain yang banyak juga yang menghadiri. Di situ ada perbedaan antara satu majelis dengan majelis yang dihadiri oleh Imam Junaid bin Muhammad. Ada seorang guru ingin memberikan pelajaran kepada muridnya. Wahai muridku, kalau kamu ingin mencari majelis, carinya majelis yang ketika ada sesuatu yang mengagetkan dia langsung kontak bersama Allah. Ya Allah, langsung ingat kepada Allah. Bagaimana itu guru? Mari aku tunjukkan. Engkau akan melihat perbedaan majelis mana yang harus engkau pilih. Baik kalau begitu guru. Datang ke majelis yang pertama, ya. Si guru ini mengambil batu yang besar dan kemudian dilemparkan di atas atap itu, suaranya menggelegar, kaget semua jamaah yang hadir dalam majelis itu. Apa yang keluar? Kurang ajar, setan, ini nggak tahu aturan, nggak tahu adab. Wah, omongannya kasar semuanya. Nggak ada yang ingat Allah satu pun. Loh, kok gini ya? Padahal ini katanya majelis zikir, padahal ini adalah majelis maulid. Kok seperti ini? Kamu tahu kan majelis yang ini? Coba kita ke majelis satunya. Majelisnya Imam Junaid bin Muhammad. Diambil batu, dilemparkan. Mereka juga menjerit, tapi berbeda. Yang disebutkan itu asma Allah. La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Langsung kontak, ingat kepada Allah. Lihat perbedaan satu majelis dengan majelis yang lainnya. Itu yang harus engkau pilih. Itu majelis yang menghubungkan engkau kepada Allah. Karena suatu saat orang itu akan keluar keaslian jati dirinya ketika dia dalam keadaan spontanitas. Apalagi sekarang ini banyak orang yang mati mendadak ya Pak. Orang yang mati mendadak kalau tidak ada persiapan, apa yang diucapkan itu yang selalu kita menjadikan kebiasaan itu. Kalau kebiasaannya buruk, patek celeng. Ini orang Madura. Kebiasaan mencaci, naudzubillah, ini kebiasaan buruk, hilangkan. Takut pas tiba-tiba datang ajal kita enggak mengucapkan la ilaha illallah, atau enggak mengucapkan ya Allah, atau mengucapkan mengingat Allah, tapi justru yang keluar terakhir kali kalimat-kalimat yang tercela, naudzubillah min ghadabillah. Karena itulah ma'asyiral hadirin, pentingnya dalam pengambilan ilmu itu bukan hanya sekedar mengambil dari seorang guru. Bukan semua ulama itu bisa menjadi mursyid. Tapi mursyid ini adalah orang-orang yang menjadikan pilihan di dalam suluk
yang dia bisa kita jadikan contoh dan kita mempelajari sosoknya sebelum kita mempelajari kitab. Itu seorang mursyid. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, wala budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi ilallah. Harus wajib orang itu kalau ingin sampai kepada Allah harus mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu. Min ahlil qulubil arifina zakiyati, dari golongan orang-orang yang memiliki hati yang suci, yang bersih, yang tidak membawa kedengkian. Hati yang suci, yang bersih ini keluar dari lubuk hati yang bersih, mengobati hatinya orang yang kotor, sehingga keluar dari majelis itu menjadi dia hatinya bersih. Minal ulama'il arifina bi rabbihim fa in lam tajid fa sidku khairun matiyati. Dari golongan ulama-ulama arifin yang kenal dekat dengan Allah. Kalau engkau tidak mendapatkannya itu, kejujuran kepada Allah itu sebaik-baik tunggangan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Ada suatu cerita lagi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ini Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar termasuk kutbu zamani, seorang wali kutub di zamannya. Beliau ini setiap sore mengadakan majlis, dan majlisnya dihadiri begitu orang banyak. Suatu saat ada orang yang murbi, orang yang dia mainnya riba, renten, makan bunga. Bukan bunga-bunga yang ada, bunga Kamboja atau bunga, enggak, makan bunga-bunga dari harta renten. Ini orang mau menagih utang kepada orang yang diutangi. Datang ke rumahnya, dikatakan enggak ada. Suamiku kebetulan hadir di majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, coba kamu datang ke majelisnya. Oh baik kalau begitu. Datang ke majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Tapi enggak mau langsung menagih, nunggu setelah bubaran majelis. Ini manfaatnya hadir majelis sampai bubaran. Jangan pulang dulu ya. Sebagaimana tadi dikatakan Al-Habib Saleh, jangan bubar dulu, nanti enggak kebagian bungkusannya nanti. Ya. Katanya orang ini hadir di dalam majelisnya Al-Habib Hasan Saleh Al-Bahar, kemudian dia duduk mendengarkan taujihat apa yang diarahkan oleh Al-Habib Hasan Saleh. Terketuk hatinya, terbuka. Ketika itu turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Enggak jadi dia menagih hutangnya. Dia pulang ke rumahnya, dia menangis terseduh-seduh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua hartanya orang yang diambil olehnya. Setelah 3 hari dia meninggal dunia, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka para aulia, para solihin, kalau duduk dengannya insya Allah enggak bakal celaka di dunia dan di akhirat, nyambung. Dalam kisah ini kita bisa ambil, tahu enggak orang yang makan riba itu diperangi oleh Allah. Ada 2 golongan, yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali matinya su'ul khatimah. Bisa dipastikan siapa yang menang ngelawan Allah. Ini perang ngelawan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Enggak macam-macam. Yang memiliki segala sesuatunya dan hatinya seseorang itu di dalam genggaman tangannya Allah. Tapi ini diperangi oleh Allah. Yang pertama dia memakan riba. Tapi beruntung hadir majelisnya orang soleh. Jadi dia dibuka pintu hidayah dan taubat, matinya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Yang kedua adalah orang yang memusuhi para kekasih Allah, para aulia wassalihin. Katanya Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapapun yang mengganggu, menyakiti, baik itu dengan kata-katanya, baik itu dengan perilakunya, para kekasihku, katanya Allah, aku umumkan, katanya Allah Subhanahu wa taala, orang itu perang dengan aku. Hati-hati, kekasih Allah itu tersembunyi, kadang enggak tahu. Ada yang memang masyhur, ada yang memang mastur. Tapi sekarang ini jadikan, ya Allah, di media sosial itu dijadikan
hujatan, cacian, satu saling menghujat dengan yang lainnya, menafikan nasabnya baginda dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak, di situ dzurriyyah Nabi Muhammad banyak para aulia wassalihin, para aktab, abdal, autad. Mana bisa mereka jadi wali kalau mereka itu mendustakan? Enggak mungkin. Dan ini tidak ada ajaran di ulama-ulama terdahulu. Baru-baru ini aja, ini adalah fitnah yang harus kita hati-hati. Kalau kepingin matinya su'ul khatimah, silahkan ikuti jejaknya. Saya enggak tanggung jawab. Saya cuma sudah memperingatkan, menghati-hati. Ya. Enggak ada ajaran Syekhona Khalil, Syekh Ahmad Asrari enggak mengajarkan, dan guru-guru yang lainnya, ulama, ahlillah, semuanya mereka itu benar-benar menjaga supaya tidak, jangankan menyakiti orang, binatang pun enggak mau disakiti, ini apalagi orang. Hati-hati, enggak ada ajaran seperti ini. Mana ajaran baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Ini memang menyakiti wali, ditantang perang oleh Allah, Pak. Hati-hati. Jadi hati-hatilah, di akhir zaman kita hidup ini sudah di penghujung banyak fitnah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus di dalam kebinasaan, kehinaan, dan kita diselamatkan, keluarga kita, dari segala mara bahaya, bencana, terlebih lagi musibah di dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan sudah disambungkan dengan para aulia wassalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita yang disatukan di dalam tujuan, yaitu untuk menggapai ridhonya Allah. Karena keridhaan Allah ini puncak dari segala harapan para aulia wassalihin. Dengan keridhaan Allah akan menghantarkan kita dimasuk di dalam surganya Allah. Sebagaimana kita mengharapkan di majelis ini untuk kita diberikan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, dan juga kita diberikan kemudahan di dalam kehidupan dunia ini sampai akhir hayat dengan husnul khatimah. Begitu pula ya Allah, mudahkan kami untuk menuju daripada keridhaan-Mu di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'alillahu fina wala ma'ana wala min ahlina wala min qarabatina syakiyan wala mahruman wala ma'trudan ma'thuman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ya Allah bijahi habibika Muhammad wa bi awliyaika wassalihin an taj'alana min ibadika as-salihin al-muttaqin al-muflihin fid darid dunya wal akhirah. واختم لنا ولكم بالحسنى وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين مع حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وجميع منتمين إلى جنتك الكريم مع الأولياء والصالحين آمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.